Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin, hari pertama bulan Juni, 1 Juni 2026. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Menghadapi Keputusasaan. Firman Tuhan terambil dalam Matius 11 ayat 28 sampai dengan ke-30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, karena kuk itu enak dan bebanku pun ringan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, di tengah beratnya beban kehidupan, seringkali kami mengalami keputusasaan dan tidak sanggup serta tidak kuat untuk menjalaninya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu akan menguatkan kami. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, menghadapi keputusasaan. Keputusasaan adalah setelah kita berjuang dengan berjerih payah, melakukan segala upaya yang terbaik, lalu kita meyakini bahwa semuanya akan berhadapan dengan kesulitan yang akan berakhir dengan baik-baik saja dan pasti akan sanggup untuk melewatinya. Namun harapan-harapan tersebut yang kita harapkan selesai dalam 1 minggu, selesai dalam 1 bulan, selesai dalam 1 tahun, namun berlarut-larut, itu tidak selesai-selesai. Mari kita belajar daripada kebenaran firman Allah. Firman Tuhan mengajarkan bahwa tatkala kita merasa sendiri dan lelah untuk berjuang, ayat firman Tuhan dalam Yesaya 41 ayat 10 dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan dan bahkan akan menolong engkau. Di dalam Alkitab kita bertemu dengan contoh Elia yang setelah menang besar melawan Nabi Baal, dia dikejar-kejar oleh Isabel dan lari ke padang gurun dalam 1 Raja-Raja 19. Dan dia berkata, cukuplah sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Elia merasa sebuah kehidupan yang sedemikian berat luar biasa. Tuhan tidak marah, tetapi dia memberi Elia itu tertidur lalu makan, terus berbincang secara perlahan. Dan Tuhan memberikan janji bahwa engkau tidak sendirian. Di dalam bagian firman Tuhan, seperti Paulus dalam 2 Korintus 1 ayat 8, dia menulis, kami benar-benar tertekan, melampaui kekuatan kami, sehingga kami putus asa juga akan hidup kami. Namun pada ayat 9, Paulus melanjutkan, kami merasa seperti sudah dijatuhi hukuman mati. Namun hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi kepada Allah. Kita melihat bahwa keputusasaan adalah tatkala kita mengandalkan seluruh kekuatan sendiri. Itu yang dikatakan oleh Paulus pada 2 Korintus 1 ayat 9. Kami merasa seperti sudah dijatuhi hukuman mati, supaya kami jangan menaruh, namun seluruh yang terjadi itu, supaya kami tidak menaruh kepercayaan dan mengandalkan kekuatan sendiri. Di dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Mari kita belajar dari Yusuf. Yusuf dijual oleh kakak-kakaknya, difitnah dan dipenjara selama 13 tahun. Sementara dia tidak melakukan kesalahan dan dia baik-baik saja menjalani hidup. Di dalam Kejadian 50:20 dikatakan, Yusuf berkata kepada kakak-kakaknya, kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah mereka-rekakan kebaikan. Segala sesuatu Yusuf isinya adalah kehidupan perbudakan di penjara. Semua dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsa. Perjalanan-perjalanan hidup yang sedemikian berat tentu ada tujuan. Setiap problem dan masalah, kalau kita melihat ada tujuan Allah yang baik di dalamnya. Ada sebuah kehidupan yang Tuhan izinkan agar kita dipakai oleh Tuhan. Sehingga mengalami problem dan masalah berarti kita sedang bertanggung jawab atas hidup ini. Dan kita melakukan usaha-usaha yang terbaik dengan kemampuan kita. Namun akan menghadapi keputusasaan tatkala kita mengandalkan kekuatan sendiri. Bila kita belajar untuk berserah kepada Tuhan. Yusuf berserah kepada Tuhan. Elia berserah kepada Tuhan. Paulus berserah kepada Tuhan. Dan Tuhan menguatkan kita. Kalau kita mengalami kelelahan, letih lesu dan berbeban berat, firman Tuhan berkata, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, sebab kuku itu ringan dan bebanku pun adalah ringan. Mengapa ringan?
Tentu bebannya sama, kesulitannya sama, problemnya sama, persoalannya sama, namun menjadi lebih ringan dan kita dimampukan untuk melewatinya karena kita tidak sendiri. Ada Allah yang akan menolong kita. Dalam Filipi 4 ayat 6 sampai ke 7 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur, dan damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiranmu. Mari kita belajar seperti Hana. Hana mandul, diejek, dihina, hatinya pedih. Dalam catatan 1 Samuel pasal 1, dia tidak makan, tapi dia mencurahkan isi hatinya di hadapan Tuhan. Setelah itu mukanya muram lagi. Masalah belum selesai, tapi damai itu akan datang dulu. Damai tidak datang setelah masalah selesai. Damai datang pada waktu kita membawa masalah kita kepada Tuhan dan kita berdoa. Tuhan, aku takut, aku marah, aku bingung, namun Engkau yang menguatkan aku. Biar kita belajar juga dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmat-Nya, selalu baru tiap hari. Biar kita belajar untuk mengandalkan Tuhan di dalam segala persoalan hidup yang sedang kita hadapi. Sehingga Tuhan sumber kekuatan akan melimpahkan kekuatan kita, memampukan kita melewati masalah demi masalah. Tuhan bisa menyelesaikan masalah dalam waktu yang sesaat. Tetapi kalau Tuhan mengizinkan problem masalah itu kemudian berlarut-larut, maka yang pertama, Tuhan akan memberi kekuatan. Yang kedua, Tuhan akan memberi jalan keluar. Dan yang ketiga, Tuhan sedang punya rencana yang terbaik yang tidak sesuai dengan pikiran kita. Biarlah bagian yang ketiga, kalau Tuhan sedang berencana perkara-perkara yang baik untuk hidup kita, maukah kita berserah dan segala keletihan, lesu kita, beban berat kita, keputusasaan kita, Tuhan akan menopang kita sehingga kita tidak berjalan sendiri. Ada sepasang tangannya yang ajaib yang akan selalu menyertai engkau. Bagaimana bangsa Israel dipimpin dengan tiang awan dan tiang api pada siang dan malam. Begitu berat tantangan kesulitan yang mengejar-ngejar di belakangnya. Kita memang tidak dikejar-kejar oleh Firaun dan tentara-tentaranya. Tapi kita mungkin dikejar-kejar oleh problem hidup yang tidak selesai. Selesai 1 datang 2, selesai 2 datang 4, selesai 4 datang 8. Lalu kita mengalami keputusasaan. Ingatlah, kalau Tuhan izinkan ada pencobaan hidup yang terjadi, firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak akan melebihi kekuatanmu. Sehingga tatkala engkau diperhadapkan kepada pencobaan, Allah adalah setia dan adil, dan Ia akan memberikan jalan keluar kepada setiap kita masing-masing. Biarlah kita berseru sebagaimana doanya Daud kepada Tuhan. Jangan-jangan ada dosa, mari kita minta ampun kepada Tuhan. Jangan-jangan kita salah langkah, marilah kita berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan-jangan kita mengandalkan kekuatan sendiri. Bersandarlah kepada kekuatan Tuhan. Tuhan akan menopang engkau, mengubah keputusasaan dengan harapan. Dan harapan Tuhan itu janjinya benar, iya dan amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.